Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kalau pada pagi hari ini kita boleh kembali bangun dengan tubuh yang sehat. Mari sebelum kita mulai semua aktivitas kita mohon penyertaan dan pertolongan Tuhan lewat kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur padamu ya Tuhan atas kasih, karunia, dan penyertaan Tuhan sepanjang malam, di mana kami boleh tidur nyenyak melepaskan segala kelelahan kami. Pagi ini Tuhan, oleh kemurahan-Mu kami boleh kembali bangun dengan tubuh yang sehat. Mari Tuhan, berikanlah firman-Mu pada pagi hari ini sebagai bekal untuk melaksanakan semua aktivitas kami mulai pagi ini hingga sampai malam nanti. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memberikan bekal yang indah di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada pagi hari ini, marilah sebelum kita memulai semua aktivitas kita mohon bekal kebenaran firman Tuhan untuk menyertai dan membimbing kita. Mari kita baca di dalam Mazmur pasal yang ke-116 ayat yang ke-1 dan yang ke-2. Judul firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu Tuhan selalu dengar doaku. Ya, Tuhan selalu mendengar doaku. Mari kita baca di dalam Mazmur pasal 116 ayat yang pertama dan kedua, demikian bunyinya. Aku mengasihi Tuhan sebab Tuhan mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab Tuhan menyendengkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Di sini firman Tuhan mengatakan, ya, aku mengasihi Tuhan sebab Tuhan mendengar permohonanku. Yang kedua dikatakan Tuhan selalu mengarahkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Ini adalah satu anugerah bagi kehidupan kita. Mengapa kita bisa percaya kepada Tuhan? Karena kita sudah mengalami kemurahan dan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Di sini dikatakan, aku mengasihi Tuhan sebab Tuhan mendengarkan suaraku dan permohonanku. Raja Daud sudah merasakan dan mengalami bagaimana Tuhan menyertai di dalam kehidupannya, sehingga dia dapat mengatakan di sini, Tuhan boleh mengasihi hidupku karena aku berharap kepada Tuhan. Tuhan selalu mendengar suara permohonanku dan Tuhan selalu mengarahkan telinganya kepadaku. Oleh karena itu seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Ini satu sikap yang dimiliki oleh Raja Daud. Satu sikap yang luar biasa. Dia mengambil satu keputusan. Seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Seumur hidupku berarti seumur hidupku selama dia hidup di dunia ini. Karena di dalam kehidupan kita, setelah kita hidup di dunia yang fana ini, ada satu kehidupan yang kekal di rumah Bapa di surga. Di sini Raja Daud merasakan perhatian Tuhan yang luar biasa. Firman Tuhan mengatakan, ya, sebab Tuhan menyendengkan telinganya, berarti selalu mengarahkan telinganya kepadaku. Raja Daud merasa Tuhan selalu ikut aktif di dalam setiap aktivitas, setiap apa yang dikerjakan oleh Raja Daud ini. Sehingga dia mengambil satu keputusan, seumur hidupku aku akan berseru kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah satu figur yang dapat diandalkan. Tuhan yang selalu memperhatikan kehidupanku. Tuhan yang selalu mendengarkan suara permohonanku. Bahkan selanjutnya mari kita baca di dalam Mazmur
pasal yang ke-107 ayat yang ke-19 dan 20. Demikian bunyinya, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Disampaikannya firman-Nya, dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur, berarti dari malapetaka, dari kematian, dari sesuatu yang fatal bagi kehidupannya. Di sini Raja Daud juga mengatakan, oleh karena itu aku selalu berseru-seru kepada Tuhan. Yang pertama, di dalam kesesakanku. Selanjutnya, aku diselamatkan dari segala kecemasan. Selanjutnya, disampaikannya firman-Nya kepadaku sebagai satu bekal, satu kekuatan yang dapat memberikan kekuatan iman agar boleh tetap menaruh hidupnya, masa depannya di dalam tangan Tuhan. Dan selanjutnya dikatakan disembuhkannya mereka di dalam kesesakan, di dalam kesakitan, ya, di dalam segala sesuatu kelemahan kita. Tuhan selalu menyembuhkan, Tuhan selalu menolong kita. Bahkan dikatakan diluputkannya mereka dari liang kubur. Sesuatu yang fatal pun Tuhan akan meluputkan kita. Di sini kita bisa melihat, ya, kita bisa mengetahui bagaimana Tuhan itu kasih kepada kita, bagaimana Tuhan itu selalu memperhatikan kehidupan kita. Oleh karena itu, jikalau judul firman Tuhan pada pagi hari ini, tadi saya katakan, Tuhan selalu mendengar doaku, ya, doa permohonanku. Kata Raja Daud, inilah yang perlu kita sikapi dalam kehidupan kita, di dalam situasi kita yang pada saat ini, dalam dunia yang masih penuh dengan masalah, problema, ya, COVID pandemi yang belum terselesaikan hingga saat ini, masalah ekonomi yang belum terselesaikan hingga saat ini. Biarlah kita tidak perlu cemas, kita tidak perlu resah, dan kita tidak perlu putus asa. Karena apa? Karena Tuhan yang selalu mendengar doa permohonanku, doa permohonan kita. Ya, Tuhan selalu mendengar suara permohonan kita. Bahkan Tuhan selalu mengarahkan telinganya bagi hidup kita. Dan bahkan dikatakan, seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, jikalau pada pagi hari ini firman Tuhan sudah mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan selalu mendengar doa permohonan kita. Tuhan selalu mengarahkan telinganya bagi kehidupan kita. Dan bahkan di sini dikatakan, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan di dalam kesesakan mereka. Tidak ada manusia yang dapat mengatasi masalah dalam kehidupannya secara pribadi. Tidak ada manusia yang dapat mengharapkan segala sesuatu di dalam dunia yang fana ini. Bukan saja, ya, kekayaan kita, bukan saja orang-orang di sekitar kita, namun semuanya itu akan sia-sia. Tapi jikalau kita meletakkan hidup kita bersandar kepada Tuhan, maka Tuhan sangat memperhatikan hidup kita. Bahkan Tuhan, ya, akan melepaskan kita dari segala kesesakan. Tuhan akan memberikan keselamatan bagi kita. Tuhan melepaskan kita dari segala kecemasan kita. Bahkan Tuhan menambahkan firman-Nya yang luar biasa bagi setiap kehidupan kita. Dan dikatakan, disembuhkannya mereka yang sakit, diluputkannya mereka dari liang kubur. Berarti pertolongan Tuhan begitu sempurna bagi kehidupan kita. Dan jikalau pada pagi hari ini kita boleh merenungkan firman Tuhan yang indah ini, saya percaya dan yakin ini ada dalam rencana Tuhan yang indah, agar di dalam situasi yang seperti ini kami orang-orang percaya, kami tidak perlu lemah, kami tidak perlu khawatir, kami tidak perlu resah, karena kami harus tahu bahwa masa depan kita ada di dalam tangan Tuhan, masa depan yang penuh dengan pengharapan. Mari kita berdoa.
Kembali kami bersyukur padamu ya Tuhan. Pada akhir kami mendengar kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Hamba percaya Tuhan, firman-Mu sudah menyegarkan jiwaku. Firman-Mu sudah memberikan kekuatan bagi kami semua yang sudah mendengar. Untuk itu Tuhan, biarlah firman ini boleh tertanam dalam sepanjang kehidupan kita. Dan boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi bekal, boleh menjadi pegangan hidup di dalam kami memasuki setiap aktivitas kita dari pagi hingga sampai pada malam hari ini. Terima kasih Bapa di surga. Demikian juga kami berdoa Tuhan bagi saudara-saudara kami semuanya yang sudah mendengar kebenaran firman ini. Bagi mereka yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Bagi mereka yang berkekurangan Tuhan cukupkan. Mereka yang menghadapi masalah Tuhan angkat segala permasalahannya. Demikian juga kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia yang sangat kami cintai ini Tuhan. Tuhan segera lalukan COVID pandemi dari muka bumi Indonesia ini. Tuhan cukupkan semua sandang pangan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pulihkan ekonomi secara nasional. Demikian juga Tuhan. Tuhan berikan sukacita, keamanan di mana-mana. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.